Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau, Bethlehem, di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergilah, carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan dupa dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sudah menyatakan liburan akhir tahun, awal tahun, akhir tahun sudah mulai habis dan masih ada sisa-sisa yang lain-lain. Mungkin kita selesai untuk liburan ini. Sungguh meriah Bapak Ibu sekalian, dan kita melihat bagaimana wajah-wajah Bapak Ibu sangat senang. Inilah liburan kita. Maka mari kita kembali ke masa-masa yang seperti yang lalu. Masa Januari, Februari, Maret, terus. Itu ada masanya. Dan kita mengalami masa-masa itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada pertanyaan dahulu, apakah Yesus itu hanya untuk orang Israel saja? Saya yakin tidak. Meskipun lahir di Israel, tetapi tidak untuk mereka saja. Yesus untuk seluruhnya. Kita sendiri ingin mewartakan Yesus untuk seluruhnya. Maka Bapak Ibu, kita bersukacita, bergembira karena diutus Tuhan
untuk Yesus, untuk semua orang. Tidak hanya untuk Israel saja. Kalau kita lihat zaman sekarang mungkin ya, kita melihat mungkin Islam dari tanah Arab, untuk yang lainnya, seluruhnya, Hindu, Buddha, untuk seluruhnya, tidak hanya untuk Cina, untuk yang lain. Untuk yang lainnya juga, Konghucu, apalagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau itu yang dihanturkan memang untuk seluruhnya. Tapi saat-saat detik itu sungguh gejolak dalam para murid dalam apakah ini Yesus untuk kita sendiri atau untuk orang lain juga. Bapak Ibu, sekarang kesimpulannya bahwa Yesus untuk semua orang. Mari kita wartakan dengan gembira, dengan bahagia. Tanpa ini kita tidak bisa. Melalui bintang, Yesus untuk semua orang. Dari 3 orang Majus Mesopotamia, dari sana Yesus untuk semua orang. Melalui bimbingan bintang, bintang ada rahmat, karunia untuk kita semua. Karunia diberikan kepada melalui 3 orang tadi. Makanya dari itu Bapak Ibu, terbukti bahwa Yesus untuk semua orang. Maka kita kalau mewartakan sesuatu untuk semua orang, untuk semua orang, tidak hanya untuk orang-orang Katolik saja, tidak hanya itu, tetapi untuk semua orang. Kalau membagi-bagi kue, membagi-bagi pakaian, membagi-bagi apa saja, harus untuk semua orang. Untuk semua orang. Kalau dahulu ada jangan memberi supermi, jangan memberi beasiswa hanya untuk orang Katolik saja. Tidak, kita untuk semua orang. Kalaupun orang Katolik saja kita beri, ya akhirnya pun juga untuk semua orang. Mau diberi, mau diberi, mau diberi, ya mau. Mari kita beri, kita beri. Bagi mereka yang tidak mau, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kebanyakan pada umumnya kita semua dan orang-orang di luar untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hal yang kedua yang diaturkan di sini adalah 3 raja tadi datang kepada Tuhan, memberikan karunia-karunianya, harta benda yang sangat berharga, emas, kemenyan, dan mur. Itu diberikan untuk umat, untuk Yesus. Mewakili bahwa Yesus itu untuk semua orang juga. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus diberi sesuatu yang sangat indah, harusnya seperti itu. Tidak tenaga koret-koret diberikan kepada Yesus. Alah, nanti aja kalau sudah mau pensiun berikan. Padahal mau pensiun ini berapa lagi garek sagongan. Garek sagongan. Harus mulai dari awal diberikan untuk semua. Untuk Yesus, hal yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian diberikan untuk Yesus. Yesus bukan untuk biasa-biasa, tapi diberikan. Termasuk juga rezeki. Rezeki itu juga untuk sekian orang. Mungkin kita mempunyai pedoman persepuluhan, monggo, silahkan. Mau per persepuluhan, mau per 20-an, monggo. Mau sedikit saja tidak apa-apa, monggo. Asal itu sesuai dengan kita sendiri, sesuai dengan unek-unek dalam diri kita. Dalam diri kita ada rasa ingin
berbakti kepada Tuhan, maka saya harus memberikan hal-hal ini kepada Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan hanya mengabdi setelah mau pensiun, enggak usah. Mengabdi di tengah-tengah UMK, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita semua. UMK itulah yang generasi berikutnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Hanya sekarang mungkin UMK sangat sulit, tetapi berangkatlah melalui orang-orang yang lain. Lihatlah orang-orang yang lain itu selalu memberikan yang terbaik, dan yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar mampu memberikan hal yang terbaik kepada Tuhan. Hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Ilmu-ilmu astronomi, ilmu-ilmu metafisika, ilmu-ilmu yang baik-baik diberikan. Tidak hanya yang remeh-remeh, yang biasa-biasa, tetapi yang terbaik untuk Tuhan. Kelak Tuhan akan membalas yang terbaik juga untuk kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon bimbingan dan kekuatan Tuhan. Dan marilah kita bangkit berdiri mengatur